Aku tidak pernah menyangka satu kalimat sederhana dari suamiku bisa membuat dunia terasa runtuh dalam sekejap. Malam itu, ia menatapku dengan wajah ragu, lalu berkata pelan namun menghujam, "Maaf, ibuku tidak mau kamu datang ke syukuran rumah barunya." Aku terdiam. Aku bukan orang lain. Aku istrinya yang sah, yang setiap hari menemaninya tidur dan bangun. Tapi saat keluarganya merayakan kebahagiaan besar, namaku justru dihapus, seolah keberadaanku tak pernah berarti. Halo sahabat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita rumah tangga biasa, tapi potret luka yang sering dipendam banyak istri di luar sana. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap, sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Seminggu sebelum acara syukuran rumah baru mertuaku, suasana grup WhatsApp keluarga besar mulai ramai. Notifikasi berdenting hampir setiap jam. Ada yang membahas jumlah kursi, ada yang menanyakan tenda, ada juga yang berdiskusi soal siapa saja tetangga dan kerabat jauh yang akan diundang. Aku membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa senang karena akhirnya rumah yang selama ini dibangun dengan penuh perjuangan itu selesai juga. Tapi di balik rasa senang itu, ada keganjilan yang perlahan mengganggu pikiranku. Namaku tidak pernah disebut. Awalnya aku mencoba menganggapnya sepele. Mungkin mereka menganggap kehadiranku sudah pasti. Aku adalah istri sah anaknya, tinggal satu rumah dengan suamiku, makan dari dapur yang sama. Tidak mungkin aku harus diundang seperti tamu biasa, bukan? Aku mencoba menenangkan diriku sendiri dengan pikiran itu. Namun hari demi hari berlalu, keganjilan itu semakin terasa. Ketika salah satu iparku bertanya di grup tentang warna baju yang akan dipakai agar serasi, mertuaku menjawab dengan antusias. Ia menyebut nama satu persatu anak dan menantunya. Semua disebut, kecuali aku. Dadaku terasa sedikit sesak, tapi aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin hanya terlewat. Aku bahkan sempat mengirim pesan di grup menyarankan menu sederhana agar biaya tidak membengkak. Pesanku dibaca, tapi tidak ditanggapi. Tidak ada emoji, tidak ada iya, tidak ada terima kasih. Pesan itu seperti tenggelam begitu saja di antara obrolan lain. Saat itu, untuk pertama kalinya, perasaan tidak dianggap mulai benar-benar terasa. Beberapa hari kemudian, aku melihat mertuaku menelpon ipar perempuanku dengan wajah ceria. Mereka tertawa, membicarakan sesuatu yang sepertinya menyenangkan. Aku hanya bisa menebak-nebak. Ketika telepon itu ditutup, tidak ada penjelasan padaku. Tidak ada, nanti kamu juga ya, atau sekedar, oh ya, jangan lupa datang. Tidak ada. Aku mulai menghitung hari menuju acara. Setiap malam, aku menunggu suamiku pulang dengan harapan ia akan membuka pembicaraan. Aku ingin mendengar satu kalimat sederhana darinya. Nanti kamu ikut aku. Tapi kalimat itu tidak pernah datang. Setiap kali aku menyinggung soal acara, jawabannya selalu mengambang. Iya, nanti. Atau, masih diatur, katanya singkat. Hingga suatu sore, aku membereskan lemari dan menemukan baju yang rencananya akan kupakai untuk acara itu. Baju sederhana, tidak mencolok, tapi rapi. Aku memegangnya lama, lalu duduk di tepi ranjang. Saat itulah pertanyaan yang selama ini kutahan
akhirnya muncul dengan jujur di dalam hatiku. Apa aku benar-benar diharapkan hadir? Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Suamiku pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi seperti ada beban lain yang ia bawa pulang. Ia makan malam dalam diam. Tidak seperti biasanya yang penuh cerita, malam itu hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Aku mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. "Persiapan acaranya gimana?" tanyaku sambil menahan nafas. Ia mengangguk pelan. "Ya, lumayan." Hanya itu. Tidak ada tambahan, tidak ada ajakan, tidak ada penegasan. Saat itu aku sadar, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Dan ketidaktahuan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebenaran yang pahit. Aku merasa seperti berdiri di ambang sebuah ruangan yang penuh kebahagiaan, tapi tidak pernah benar-benar diizinkan masuk. Malam semakin larut. Aku berbaring di samping suamiku, tapi jarak di antara kami terasa sangat jauh. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak berani aku ucapkan. Aku takut jika aku bertanya, jawabannya akan menghancurkan harapanku. Tapi aku juga lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak tahu saat itu bahwa keheningan malam tersebut hanyalah awal dari luka yang lebih dalam. Sebuah luka yang akan membuatku mempertanyakan posisiku sebagai istri dan sebagai bagian dari keluarga yang selama ini aku anggap rumah sendiri. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menekan perasaanku. Setelah makan malam, aku membereskan piring tanpa banyak bicara. Biasanya kami saling bertukar cerita tentang hari masing-masing, tapi kali ini suasana seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak kunjung terucap. Suamiku duduk di kursi makan, tidak langsung berdiri seperti biasanya. Tangannya memegang gelas air yang sudah kosong, lalu diletakkannya kembali tanpa diminum. Ia menunduk, memandangi meja, seperti sedang menyusun kata-kata di dalam pikirannya. Aku merasakan kegelisahan itu, dan jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Ada yang mau aku omongin," katanya, akhirnya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara kipas angin. Aku menghentikan gerakanku. Kain lap di tanganku tergiam. Aku menatapnya, mencoba tersenyum agar suasana tidak terasa tegang. "Kenapa?" tanyaku berusaha terdengar biasa saja, meski dadaku mulai sesak. Ia menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Tentang acara syukuran." Hatiku langsung jatuh ke perut. Sejak beberapa hari lalu, aku sudah menunggu kalimat itu. Tapi ketika akhirnya datang, aku merasa tidak siap menerimanya. "Ibu bilang..." Ia terdiam sejenak, seperti takut melanjutkan. Matanya berkaca-kaca. "Ibu bilang kamu nggak usah datang." Kalimat itu meluncur pelan, tapi dampaknya seperti petir di tengah hujan deras. Aku terdiam, lalu tertawa kecil secara refleks. Tawa yang terdengar aneh di telingaku sendiri. "Maksud kamu?" tanyaku. Berharap ada penjelasan yang masuk akal setelahnya. Namun ia hanya menunduk lebih dalam. Tidak ada senyum, tidak ada bantahan. Saat itulah aku tahu ini bukan candaan. "Kenapa?" tanyaku lagi, suaraku mulai bergetar. "Aku salah apa?" Ia menggeleng cepat. "Bukan salah kamu. Ibu cuma ngerasa nggak nyaman." Kata nggak nyaman itu berputar-putar di kepalaku. Aku mencoba mengingat kembali setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap sikapku selama ini. Aku selalu berbicara sopan, berpakaian sederhana, tidak pernah menyela pembicaraan orang tua. Lalu di bagian mana aku membuatnya tidak nyaman? Aku mendekat, duduk di kursi di depannya. "Nggak nyaman kenapa?" tanyaku lirih. "Aku ini istrinya, bukan orang asing." Ia terdiam lama, lalu berkata, "Ibu takut nanti suasananya jadi beda." "Beda gimana?" Aku hampir berbisik. Suamiku mengusap wajahnya, terlihat sangat tertekan. "Ibu takut kamu terlalu menonjol. Takut tamu jadi lebih perhatian ke kamu."
Aku menatapnya tidak percaya. Dadaku terasa seperti diremas. Menonjol. Aku bahkan tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Jadi, karena itu aku nggak boleh datang? Tanyaku pelan, seolah bertanya pada diriku sendiri. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Air mataku mulai menggenang tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, meski hatiku sudah runtuh. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap gelap malam. Di luar sana, mungkin orang-orang sedang tertawa membicarakan acara bahagia. Sementara di dalam rumah ini, aku sedang dipinggirkan perlahan. Aku ini istrimu, kataku akhirnya tanpa menoleh. Aku menemanimu dari nol, tapi kenapa di saat seperti ini, aku justru harus mengalah? Suamiku berdiri di belakangku. Ia berkata, "Aku bingung. Aku nggak mau menyakiti ibu, tapi aku juga nggak mau kamu terluka." Aku menutup mata. Kalimat itu terdengar baik, tapi kenyataannya, aku tetap yang harus menanggung luka itu sendirian. Malam itu aku belajar satu hal yang pahit. Terkadang, luka terbesar bukan datang dari orang yang membenci kita, tapi dari orang yang kita harapkan membela kita, namun memilih diam. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Setelah percakapan yang menyesakan dada, aku mematikan lampu kamar, tapi membiarkan mataku tetap terbuka. Langit-langit rumah terlihat samar dalam gelap. Suamiku terbaring di sampingku. Nafasnya terdengar berat, seperti seseorang yang juga sedang memikul beban. Namun jarak di antara kami terasa jauh. Lebih jauh dari sekadar satu kasur. Pikiranku berkelana. Kembali ke hari-hari awal pernikahan kami. Saat itu kami bukan siapa-siapa. Hidup sederhana, uang pas-pasan, dan mimpi yang masih jauh dari kenyataan. Aku ingat bagaimana kami saling menguatkan, berjanji akan menghadapi apapun bersama. Tidak pernah terlintas di benakku bahwa suatu hari aku harus menghadapi rasa terasing di dalam keluargaku sendiri. Aku memejamkan mata, tapi ingatan justru semakin jelas. Aku teringat saat pembangunan rumah mertuaku dimulai. Saat itu suamiku sempat ragu, karena biaya yang terus membengkak. Tanpa banyak bicara, aku membuka tabungan kecil yang selama ini kusimpan. Tabungan hasil menahan keinginan, menunda membeli baju baru, menahan diri dari hal-hal kecil demi masa depan. "Pakai ini dulu," kataku waktu itu. "Nanti rezeki bisa dicari lagi." Aku tidak mengharapkan pujian. Aku hanya ingin membantu. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga yang saling menopang. Aku ikut mengantar mertuaku melihat contoh keramik, menunggu berjam-jam di toko bangunan, bahkan ikut membersihkan puing-puing sisa renovasi. Tanganku kotor, bajuku berdebu, tapi hatiku hangat karena merasa dibutuhkan. Namun malam itu, semua kenangan itu justru berubah menjadi pertanyaan yang menyakitkan. Jika semua itu tidak cukup membuatku dianggap, lalu apa arti pengorbananku selama ini? Aku berbalik badan, membelakangi suamiku. Bukan karena marah, tapi karena aku takut air mataku jatuh dan terdengar. Aku tidak ingin ia melihat betapa rapuhnya aku saat itu. Aku menekan bantal ke wajah, menahan isakan yang ingin keluar. Luka ini aneh. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar. Tapi justru karena sunyi, rasanya semakin dalam. Luka yang tidak terlihat seringkali lebih menyakitkan daripada luka yang jelas kasat mata. Tidak ada yang tahu aku terluka, karena aku tersenyum seperti biasa. Keesokan harinya, aku tetap menjalani rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu rumah. Dari luar hidupku terlihat normal, tapi di dalam ada bagian diriku yang mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Aku mulai bertanya, apakah aku terlalu baik hingga mudah disingkirkan? Apakah diamku selama ini justru membuat orang lain merasa berhak melukaiku? Aku tidak berani menceritakan hal ini pada siapapun. Aku takut dianggap berlebihan, takut dianggap istri yang tidak tahu diri. Jadi aku memilih menyimpannya sendiri. Setiap senyum yang kutunjukkan,
adalah cara untuk menutupi luka yang terus menganga. Siang itu aku melihat kembali pesan-pesan di grup keluarga. Persiapan acara semakin matang. Tawa dan antusiasme terasa nyata, meski hanya lewat layar ponsel. Aku membaca semuanya, seperti orang yang mengintip kebahagiaan dari balik jendela. Aku ada, tapi tidak benar-benar dilibatkan. Saat itulah aku sadar, luka ini bukan hanya tentang dilarang datang ke sebuah acara. Ini tentang perasaan tidak diakui. Tentang menjadi istri sah, tapi tetap dianggap orang luar. Tentang memberi tanpa pernah benar-benar diterima. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus terus mengalah agar dianggap pantas? Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena pikiranku sudah gelisah sejak mata belum terbuka sempurna. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah gorden, menerangi kamar yang terasa dingin meski udara tidak berubah. Hari ini adalah hari syukuran rumah baru mertuaku. Hari yang seharusnya penuh doa dan kebahagiaan. Tapi bagiku, hari itu justru terasa berat sejak detik pertama. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, memandangi jam di dinding. Jarumnya bergerak pelan, seolah mengejek perasaanku yang tak menentu. Di dapur, suara air mengalir terdengar samar. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Biasanya kami saling menyapa dengan senyum kecil. Tapi pagi itu, tak ada sapaan. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Aku tetap bangkit. Aku mandi seperti biasa, memilih pakaian, menyisir rambut dengan rapi. Ada bagian dari diriku yang menolak untuk terlihat hancur. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang akan melihatku. Aku memilih baju yang sederhana. Bukan untuk menarik perhatian, tapi karena itu adalah caraku menghargai diri sendiri. Saat aku keluar dari kamar, suamiku sudah berpakaian rapi. Ia terlihat gugup, mondar-mandir kecil di ruang tamu. Aku membantu merapikan kerah bajunya. Gerakan yang sudah biasa kulakukan. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menahannya. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada kata maaf, tidak ada janji. Hanya tatapan penuh rasa bersalah yang tidak diucapkan. Aku berangkat dulu, katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. Iya, jawabku singkat. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi semua kata terasa terlalu berat untuk diucapkan pagi itu. Pintu tertutup perlahan. Suara kunci berputar terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku berdiri mematung beberapa detik, lalu perlahan duduk di sofa. Rumah mendadak terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Jam dinding kembali menjadi satu-satunya suara yang menemani. Di saat yang sama, aku membayangkan suasana di sana. Tenda berdiri, kursi tersusun rapi. Tamu mulai berdatangan dengan senyum dan ucapan selamat. Doa-doa dipanjatkan, tangan-tangan bersalaman. Dan di tengah semua itu, ada sebuah ruang kosong. Ruang yang seharusnya ditempati oleh seorang istri, tapi dibiarkan kosong. Aku mengambil ponsel, membuka media sosial tanpa tujuan. Beberapa menit kemudian, foto-foto mulai bermunculan. Senyum keluarga besar, rumah baru yang terlihat megah, hidangan tersaji rapi. Aku melihatnya satu persatu, lalu mematikan layar. Dadaku terasa sesak, tapi aku tidak menangis. Air mata seperti tertahan di tempat yang tidak bisa dijangkau. Aku berjalan ke dapur, menceduh teh hangat, lalu duduk kembali di ruang tamu. Setiap tegukan terasa pahit. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Setiap jam terasa seperti satu hari penuh. Aku mencoba menyibukkan diri, melipat pakaian, menyapu lantai, merapikan rak.
Tapi pikiranku terus kembali ke satu hal. Aku sendirian, dan kesendirian itu bukan pilihanku. Siang menjelang, suara azan terdengar dari kejauhan. Aku menunaikan sholat dengan perasaan campur aduk. Dalam sujud panjang, aku berdoa agar hatiku dikuatkan. Aku tidak meminta dibalas. Aku hanya meminta mampu bertahan tanpa membenci. Menjelang sore, kelelahan emosional mulai terasa. Aku kembali duduk di sofa menatap pintu yang masih tertutup. Hari itu seharusnya hari keluarga. Tapi bagiku, hari itu adalah ujian kesabaran yang sunyi. Saat matahari mulai tenggelam, aku menyadari satu hal pahit. Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah ditolak secara terang-terangan, tapi ditinggalkan perlahan, tanpa suara, di saat kita seharusnya dirangkul. Malam sudah turun ketika suamiku akhirnya pulang. Suara pintu dibuka terdengar pelan, berbeda dari biasanya. Langkah kakinya ragu-ragu, seolah ia sedang menimbang apakah ia pantas masuk ke rumah itu. Aku masih duduk di ruang tamu. Lampu redup, televisi mati. Sejak sore, aku menunggu bukan dengan harapan, tapi dengan perasaan ingin tahu. Ingin tahu seberapa besar lukaku hari ini akan dijelaskan. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk berhadapan denganku. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Bajunya masih rapi, tapi senyumnya tidak ada. Kami saling diam cukup lama. Keheningan itu terasa berat, seakan penuh dengan kata-kata yang belum diucapkan. Acaranya lancar, katanya akhirnya. Suaranya datar. Aku mengangguk pelan. Syukurlah, jawabku singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Aku tidak ingin tahu detail yang bisa melukaiku lebih dalam. Beberapa menit berlalu sebelum ia kembali bicara. Aku mau jujur, katanya. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita. Di sana, di rumah baru itu, ibunya sempat gelisah. Ia memperhatikan tamu-tamu yang datang, memperhatikan siapa yang disapa lebih dulu, siapa yang menjadi pusat perhatian. Dan di sela-sela itu ia mengatakan sesuatu yang selama ini disimpannya. Ibu takut, kata suamiku, menirukan suara lirih ibunya. Kalau kamu datang, orang-orang malah lebih fokus ke kamu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Takut, fokus, kata-kata itu terdengar tidak masuk akal, tapi ternyata itulah alasannya. Ibunya merasa tersaingi oleh caraku bersikap yang sederhana, caraku menyapa orang dengan tulus, caraku tidak banyak bicara tapi ramah. Ia takut kehilangan sorotan di hari yang dianggapnya sangat penting. Aku terdiam lama. Tidak ada amarah yang meledak, yang ada justru rasa hampa. Aku tidak pernah berniat menyaingi siapapun. Aku tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Aku hanya ingin hadir sebagai keluarga. Suamiku melanjutkan, suaranya bergetar. Ia mengatakan bahwa sejak awal, ibunya sudah menyimpan rasa tidak aman. Bukan karena aku buruk, tapi karena aku dianggap terlalu baik di mata orang lain. Ketakutan itu tumbuh diam-diam, hingga akhirnya berubah menjadi larangan yang menyakitkan. Aku baru sadar sekarang, aku salah karena nggak membelamu. Kalimat itu akhirnya membuat air mataku jatuh. Bukan karena pengakuannya, tapi karena penyesalan itu datang terlambat. Hari itu sudah berlalu, lukanya sudah terjadi. Aku mengusap air mata, lalu berkata pelan, aku nggak marah sama ibumu, aku cuma sedih. Karena aku selalu berusaha jadi bagian dari keluarga ini, tapi ternyata belum diterima. Ia menunduk. Aku janji, ini gak akan kejadian lagi. Aku ingin percaya, tapi malam itu aku juga belajar bahwa janji tidak selalu bisa menghapus luka. Yang bisa kulakukan hanyalah menentukan batas, menjaga hatiku sendiri. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap malam yang tenang. Di luar, dunia tetap berjalan. Di dalam diriku ada perubahan kecil yang mulai tumbuh.
kesadaran bahwa aku tidak perlu menghilang demi membuat orang lain nyaman. Malam itu aku tidak mendapatkan permintaan maaf dari semua orang, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih penting, keberanian untuk menghargai diriku sendiri. Dari kisah ini, aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal dihargai. Menjadi istri bukan berarti harus selalu mengalah hingga menghilang. Setiap perempuan berhak diakui keberadaannya, terutama oleh pasangannya sendiri. Untuk para suami, membela istri bukan berarti melawan orang tua. Itu tentang menempatkan keadilan dan kasih sayang di tempat yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi penguat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan cerita lain yang penuh makna dan pelajaran hidup.